Oke, lanjut lagi materinya ya. Kita akan membahas tentang ini materi yang kedua, yaitu soal database. Pada materi database ini yang akan kita bahas adalah menampilkan database, terus membuat database, gimana menggunakannya, terus kita mungkin bisa mengedit tipe dari database dan kita bisa menghapus dari database. Oke, langsung saja saya bisa tunjukin. Di sini saya ada terminal. Nanti teman-teman saya anggapnya udah ada MySQL ya di komputernya. Kalau belum ada nanti bisa carilah tutorial gimana install MySQL di komputer teman-teman. Nah, untuk masuk kita bisa ini saya sudah masuk. Nah, di sini kita bisa list database kita dengan menggunakan perintah show database. Nah, di sini akan ada database yang ada di komputer saya. Ini yang sudah saya buat sebagai bahan latihan ya. Nah, untuk membuat database baru pokoknya. Nah, kita bikin sebuah database dengan nama percobaan. Kemudian kita bisa tampilkan database yang kita buat. Sebuah database. Nah, di sini terlihat database yang sudah kita buat. Nah, kita bisa masuk ke database yang udah kita buat. Atau kita bisa buat lagi ya. Nah, di sini jika di database yang kita buat itu ternyata sudah ada di MySQL, akan ada peringatan kalau udah ada database yang kita buat dengan nama percobaan. Kita bisa ngasihnya kayak gini, create database if not exist. Nah, sebenarnya ini itu sebenarnya kita nggak bikin baru, tapi karena ada database percobaan, ini hanya bersifat meloloskan error yang terjadi. Ini kan ketika kita nggak pakai if not exist nih, dia akan mengeluarkan error kalau database itu udah ada gitu, udah ada di MySQL kita. Nah, kalau kita pakai create database if not exist percobaan ini, dia tidak akan ngeluarin error. Jadi kayak seolah-olah kita sukses bikin, coba sebenarnya kita nggak bikin sih, karena emang udah ada database-nya di MySQL kita gitu. Nah, untuk masuk mengakses database yang udah kita buat, kita bisa gunakan perintah use percobaan. Use percobaan ini, percobaan ini adalah nama dari database kita. Nah, kalau ada tulisan database changed ini artinya kita sudah berhasil masuk ke database yang kita buat atau yang database yang mau kita operasikan gitu. Nah, kita bisa mengupdate database, tapi sebenarnya yang diupdate itu adalah tipe dari database kita gitu. Contohnya adalah alter database, karakternya kita set sebagai UTF-8. Sebenarnya nggak perlu saya contohin ya, karena ya sebenarnya saya sendiri jarang buat
update database saya itu. Saya jarang sih sebenarnya, tapi sebagai pengetahuan aja, kalau tipe data dari database yang kita buat itu sebenarnya bisa di update gitu. Nah, untuk menghapus database-nya ya mudah aja, kita tinggal drop aja nama database-nya. Ini kan kita ada percobaan nih, kita bisa hapus dengan drop nama database-nya. Server. Nah, saya ulangi ya, drop database. Nah, di sini. Nah, kalau kita gunakan drop database ini, artinya kita menghapus database dengan nama percobaan. Ini kan kita bisa cek kembali data yang udah dihapus, harusnya udah hilang ya. So databases. Nah, terlihat di sini database percobaan yang kita buat sebelumnya sudah terhapus, sudah hilang gitu. Tapi hati-hati ya, kalau hapus di sini semua tabel juga akan ikut terhapus kalau kita hapus database-nya. Jadi harap berhati-hati kalau kita menghapus database itu. Termasuk juga kalau kita mengupdate tipe datanya. Kalau kita mengupdate tipe datanya dan ternyata ada salah satu tabel atau ada data yang tidak support dengan database yang kita set, itu kemungkinan akan terjadi error gitu sih. Mungkin cukup sekian dari tutorial tentang database ini. Mudah banget kan ya? Mudah dong. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya, tutorial yang lebih jos, lebih mantap lagi. Sampai jumpa ya teman-teman.